Menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Kompetensi dasar yang kita bahas hari ini adalah yang pertama, menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Yang kedua, melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, menentukan dokumen sumber pada perusahaan manufaktur. Yang kedua, menentukan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Yang ketiga, menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Yang keempat, menyiapkan dokumen sumber pada perusahaan manufaktur. Yang kelima, menyiapkan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Yang keenam, melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Adapun tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini setelah kita menggali informasi baik dari internet maupun bahan ajar, maka yang pertama adalah menentukan dokumen sumber pada perusahaan manufaktur. Yang kedua, menentukan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Yang ketiga, menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Yang keempat, menyiapkan dokumen sumber pada perusahaan manufaktur. Yang kelima, menyiapkan dokumen sumber pada perusahaan manufaktur. Yang keenam, melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Jenis-jenis dokumen transaksi pada perusahaan manufaktur. Dokumen sumber pada perusahaan dibagi menjadi dua. Dokumen transaksi internal adalah bukti transaksi yang khusus dibuat oleh internal dan digunakan oleh internal perusahaan. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah yang pertama, bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima sejumlah uang, baik itu berupa pelunasan piutang, penjualan secara tunai ataupun yang lainnya. Berikut adalah contoh pada kasus simulasi pada discounting. Oke, ini merupakan dokumen bukti penerimaan kas oleh para discounting yang diterima pembayaran untuk faktur nomor CF37 tanggal 25 dari Historis Bali. Yang kedua, bukti kas keluar adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai seperti pembayaran tunai, pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran lainnya. Berikut adalah contoh bukti kas keluar pada kasus simulasi pada discounting. Ini merupakan contoh bukti kas keluar pada discounting yang diberikan kepada Bali Jaya Advertising untuk pembayaran biaya iklan untuk 10 kali penerbitan. Yang ketiga, bukti memorial adalah bukti pencatatan antar bagian atau antar manajer dan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Misalnya untuk pemakaian bahan baku, bukti memorial untuk penyusunan akhir periode. Berikut ini adalah contoh dari bukti memorial. Pada discounting membuat bukti memorial kepada teknisi akuntansi dengan isi memo gaji dan upah yang belum dibayar. Dokumen transaksi yang kedua berasal dari eksternal, adalah bukti pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Adapun yang termasuk dalam kelompok dokumen transaksi eksternal yaitu yang pertama, faktur. Faktur adalah tanda bukti telah terjadi pembelian atau penjualan secara kredit. Bagi pihak penjual disebut sebagai faktur penjualan, bagi pihak pembeli disebut sebagai faktur pembelian. Berikut adalah contoh faktur pada kasus simulasi pada discounting. Pada discounting dia menerima faktur kepada YTH Historis Bali untuk penjualan pola kartun sebesar 29.700.000. Berarti ini merupakan faktur penjualan. Yang kedua, nota debit. Nota debit adalah bukti perusahaan tidak mendebit perkiraan pelanggannya yang disebabkan oleh berbagai hal. Nota debit ini dibuat karena adanya barang yang dikembalikan karena mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan, dan penjual setuju barangnya diterima kembali setelah harganya dikurangi. Yang ketiga, nota kredit adalah
bukti bahwa perusahaan telah mengkredit perkiraan pelanggannya yang disebabkan oleh berbagai hal. Nota ini dibuat karena adanya barang yang dijual tidak cocok atau rusak. Untuk itu penjual setuju menerima barangnya. Yang keempat, nota kontan. Nota adalah bukti atas pembayaran terhadap sejumlah layanan yang telah diberikan oleh suatu perusahaan secara tunai. Nota ini dibuat lengkap dua, lembar pertama untuk pembeli dan kedua untuk penjual. Berikut akan diberikan contoh nota kontan pada kasus simulasi pada discounting. Oke, di sini pada discounting membuat nota kontan kepada UD Citra Busana untuk penjualan pola katun secara tunai. Yang kedua, kita membahas menganalisis dokumen transaksi perusahaan manufaktur. Ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh untuk menganalisis keabsahan atau kevalidatan bukti transaksi. Oke, yang pertama, identitas. Keabsahan fisik bukti transaksi artinya menentukan pihak mana yang melakukan, apakah intern atau ekstern, serta meneliti kebenaran identitas fisik bukti transaksi yang bersangkutan. Bukti transaksi yang baik dan benar biasanya mencakup komponen berikut ini. Yang pertama, nomor bukti transaksi. Yang kedua, tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga, terdapat identitas pihak pembayar dan pihak penerima. Keempat, keterangan untuk apa tersebut dibuat. Kelima, kalkulasi perhitungan nilai uang. Keenam, nama terang tantangan atau cap sebagai tanda keaslian bukti transaksi. Yang kedua, identifikasi transaksi dan meneliti apakah transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yaitu dengan meneliti tanda tangan pihak yang terkait dengan terjadinya transaksi yang bersangkutan. Yang ketiga, menentukan kebenaran penghitungan nilai uang, yaitu dengan meneliti penghitungan yang dilakukan dan kebenaran penerapan metode yang digunakan serta peraturan perpajakan yang berlaku. Yang keempat, menentukan akun-akun buku besar dan jumlah rupiah yang harus didebet dan dikredit sebagai akibat terjadinya transaksi. Oke, untuk hari ini materi kita tutup sampai di sini. Selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.